Bab 1309. Prajurit penyampai perintah. Baru menyusul sebentar, Louis Lu pun langsung menemui Tiger Hei yang menunggunya dengan cemas. "Di mana nona kalian? Lagi bersembunyi di sana?" Tiger Hei memandang belakang Louis Lu yang tidak ada orang mengejar kemari. "Mereka sudah kabur. 4 orang berhasil terbunuh," Louis Lu membalas dengan jujur. Tiger Hei memandang Louis Lu yang memasang wajah tidak bersalah itu. Tidak ada yang perlu dikagetkan. Yang lemah akan dikalahkan yang kuat. Kamu tidak membunuhnya. Ia akan membunuhmu. Ayo kita berangkat. Suasana hati Snow Seng tidak terus membaik. Louis Lu tahu. Pertama dikarenakan tingkah laku kakak adik Dongfang yang merubah total pikirannya. Dan satu lagi dikarenakan ia semakin khawatir akan pangeran ketiga. Ia tidak dapat mencerahkannya untuk kedua hal ini. Jadi ia hanya bisa membiarkan Snow Seng memikirkannya sendiri. Tapi ia dapat memikirkan cara untuk mengalihkan pikiran Snow Seng. "Nona Snow, bolehkah aku meminjam undanganmu untuk lihat sekilas?" "Tentu saja boleh." Snow Seng mengelap air matanya. Kemudian mengambil undangan dari Luna. Dan menyerahkannya kepada Louis Lu. 5 lembar undangan. 5 macam warna. Untuk perkiraan sementara. Seharusnya adalah identitas tamu yang diundang. Undangan hitam ini milik pangeran ketiga. Tampak jelas kalau identitas pangeran ketiga ini sangat istimewa. Jadi mereka memakai warna hitam sebagai tanda hormat. Sedangkan undangan warna merah itu tertulis Aliansi 8 Gurun. Seharusnya ini milik orang yang mengambil pemancing ikan tadi. Kekuasaan anak kecil bernama ular petir tadi. Dan undangan warna hijau bertulis Sekte Monfang, yaitu miliknya sekta kakak adik Dongfang, pangeran ketiga dan Snow Seng. Undangan warna biru bertulis Sekte Pedang Dewa. Undangan putih bertulis Pavilion Flower Sun. Kelima undangan sudah terkumpul. Lantas apa maksud dari undangan ini? Waktu Louis Lu terbengong. Sebuah aura yang kuat pun terasa dari jauh hingga dekat. "Hati-hati." Tiger Hei buru-buru membawa orang berwaspada. Kemudian seorang pria berambut putih pun melayang dari tengah udara. "Ih, bisa-bisanya ia bisa terbang." Louis Lu tercengang memandang orang tua itu. "Haha, nak, kalian bisa-bisanya sudah mengumpulkan 5 undangan. Hebat, hebat." Orang tua itu melirik sekilas. Kemudian melihat undangan yang digenggam Louis Lu. "Mohon maaf. Boleh tahu senior ini?" Tiger Hei maju ke depan memberi salam. Kamu buta. Kamu tidak melihat tulis perintah di depanku ini?" Orang tua itu menunjuk dadanya dan berujar kencang. Ternyata benar. Apa yang ditunjuk orang tua itu memang ada tulisan perintah berwarna emas. "Apakah senior adalah prajurit penyampai perintah?" tanya Louis Lu. "Benar." Orang tua itu memasang sikap arogan berkata, "Sudahlah. Kalian cepat memilih orangnya dan ikut aku pergi. Aku masih mau menjemput yang lainnya." Semua orang terbengong. Kemudian saling memandang. Tidak memahami maksud orang tua itu. Melihat ini, orang tua itu berkata, 5 undangan hanya boleh membawa 5 orang ke dalam gunung suci. Cepat tentukan." Louis Lu maju selangkah dan berkata, "Senior, kita sini ada 11-12 orang. Kalau mau masuk, harus membutuhkan 12 undangan baru bisa masuk gunung suci." "Salah. Perlu 15. Orang tua itu menjelaskan dan berkata, "Ada 5 undangan baru berhak masuk gunung suci." Louis Lu mengerti. Hanya dengan mengumpulkan 5 undangan baru bisa masuk gunung suci. Dengan kata lain, mau kamu memiliki 4 undangan?
Kamu juga tidak bisa masuk Gunung Suci. Louis Lu berbalik badan berkata kepada Tiger Hei. Kak Tiger, kamu bawa orang lindungi Nona Snow ke dalam Gunung Suci dulu. Bagaimana denganmu, Saudara Lu? Aku tentu saja punya caraku untuk mendapatkan 5 undangan lagi. Kalau begitu tidak boleh. Aku tidak boleh membuangmu sendirian. Tiger Hei membelalak mata besar. Kamu sudah menyelamatkan kita beberapa kali. Aku bukanlah orang yang tidak setia teman. Ini apa dan apa lagi? Louis Lu tertawa ngakak. Harus diakui kalau Tiger Hei ini adalah orang yang polos dan jujur. Merupakan seseorang yang pantas ia jadikan teman. Iya. Kalau Tiger ikut Saudara Lu, aku juga bisa lebih tenang. Snow Seng berkata juga. Setelah memasuki Gunung Suci, aku akan lebih aman. Tidak akan ada orang yang menaruh pikiran buruk padaku. Louis Lu memandang orang tua. Ingin mendapatkan pembuktian dari orang tua itu. Orang tua itu juga mengangguk pelan melihat situasi ini. Boleh juga. Kita akan segera kembali lagi denganmu. Oleh karena itu, Tiger Hei memilih 3 orang pengawal untuk masuk bersama Snow Seng dan Luna ke dalam Gunung Suci bersama orang tua itu. Kemudian mereka melihat orang tua itu yang langsung melayangkan lengan jubahnya. Lalu kelima orang itu pun menghilang begitu saja. Kemudian, tempat di mana orang tua itu mendarat seketika menghilang dari pandangan Louis Lu. Untuk kultivasi seperti itu, kapan aku bisa mencapainya? Louis Lu tidak tahan mengejek diri sendiri. Hahaha. Kalau ini, Saudara Lu lah yang tidak tahu. Tiger Hei terbahak-bahak berkata. Sebenarnya kultivasi orang tua ini tidak begitu tinggi. Ia hanya memiliki kultivasi seperti itu karena keterbatasan daerah kematian ini. Oh, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang ada di dalam lengan jubahnya? Aku bilang kepadamu, mau Raja Pluto pertama berada di sini pun, ia juga tidak mampu melakukannya. Louis Lu masih agak kebingungan mendengarnya. Namun ia hampir memahaminya. Prajurit penyampai perintah masih memiliki hak di sini. Seperti terbang di atas udara. Di ruang terbatas ini, ia dapat terbang. Berarti ia tidak terbatasi akan keterbatasan di sini. Untuk apa alasannya? Tidak ada orang yang mengetahuinya. Louis Lu dan Tiger Hei membawa kelima pengawal. Lanjut mendalami hutan itu. Tidak adanya Snow Seng. Louis Lu terasa lebih ringan. Bahkan ia juga berminum-minum dengan Tiger Hei mereka. Mereka pun berturut-turut membunuh binatang buas paling berkelas dan mendapatkan 3 butir inti siluman. Tiger Hei senang dan minum beberapa gelas. Sedangkan kelima pengawal itu juga menjadi lebih terbuka. Bahkan berani-beraninya bergurau dengan Tiger Hei. Hari kelima memasuki hutan itu. Paling banyak 2 hari kita sudah bisa ke Gunung Suci. Tiger Hei memandang pemandangan sekitar dan berujar dengan sangat yakin. Tapi pemimpin, sejak kita berpisah dengan Nona Snow, kita tidak mendapatkan undangan sama sekali. Ujar pengawal. Tidak buru-buru. Tak butuh waktu lama. Akan ada yang otomatis memberikan undangan kemari. Louis Lu berujar dengan yakin. Saudara Lu, mengapa kamu bilang seperti itu? Tiger Hei tidak mengerti dan memandang Louis Lu bersama yang lainnya. Semuanya. Karena kita semua sudah memasuki hutan. Kita hanya perlu takut kalau orang yang datang kemari sedikit. Tapi kalau bisa mengumpulkan undangan, mereka sudah pasti bisa masuk ke Gunung Suci. Untuk sisanya, pasti tidak cukup 5 undangan. Sedangkan itu adalah kesempatan kita. Benar, benar. Apa yang dikatakan Saudara Lu benar. Yang lainnya juga ikut. Tiger Hei mengangguk kepala.
Selama beberapa hari ini, mereka sudah memahami kecerdasan Louis Lu. Apalagi di mana mereka beberapa kali sebelumnya terselamatkan oleh Louis Lu. Dan pada saat ini juga, mendadak muncul 6 orang keluar, melihat pakaian mereka yang sama. Seharusnya mereka adalah murid dari suatu kekuasaan. Serahkan undangan kalian. Kita akan membiarkan kalian tetap hidup. Seorang pria muda yang memegang kipas lipat berseru. Saudara Lu, apa yang kamu bilang benar. Benar, benar. Tiger Hei beberapa tidak hanya tidak merasa takut, bahkan juga mengacungkan jempol kepada Louis Lu. Orang-orang di sekitar mereka pun terbengong. Bagi mereka, Louis Lu beberapa seharusnya takut. Namun ekspresi mereka sungguh sulit ditebak. Woi, kalian beberapa, serahkan undangan kalian. Kita tidak akan membunuh kalian. Tiger Hei melayangkan pisau devilnya dan berteriak. Tuan muda. Ia mengulang kata-kata Anda. Tak lama kemudian, haha, 3 undangan sudah di tangan. Kita semakin dekat dengan Gunung Suci. Tiger Hei menggoyangkan 2 undangan merah di tangannya. Lalu merangkul pundak Louis Lu melangkah besar berjalan ke depan. Di belakang mereka, ada 6 orang yang terikat bersama. Tuan muda. Bukankah Anda bilang mereka tampak seperti segerombolan orang bodoh? Bagaimana mungkin? Tidak usah banyak cakap. Kalau bukan karena aku tidak waspada, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka merebutnya begitu saja? Bersambung. Bab 1310. Pemburu andal. Perjalanan ini, mereka tidak memenangkan semuanya dengan mudah. Kalau bukan karena Louis Lu gerak cepat, maka bisa saja ada seorang pengawal yang kehilangan nyawa di tempat. Dodo berterima kasih atas pertolongan saudara Lu. Dodo terus mengikuti Louis Lu dari belakang dan terus berterima kasih. Awalnya ia seperti yang lainnya, sama-sama tidak peduli akan kegabungan Louis Lu. Mau sudah mengetahui jebakan sekte Monval mereka. Ia juga merasa Louis Lu yang lagi beruntung saja. Hingga tadi, melihat nyawa kecilnya yang hampir tercabut, Louis Lu pun langsung tiba di tempat. Kemudian menendang pantat tuan muda itu. Kalau tidak, kepalanya mungkin saja sudah jatuh ke permukaan tanah. Ini hanyalah masalah kecil. Kita semua teman. Sudah seharusnya aku melakukan ini. Louis Lu terbahak-bahak puas. Tidak boleh begitu saja. Kalaupun begitu, aku juga. Dodo. Tiger Hei buru-buru berbalik badan dan langsung menemukan ujung bibir Dodo yang berdarah. Kini dadanya pun sudah ditembuskan dengan panah tajam. Cepat kabur. Louis Lu berseru kencang. Namun, tanpa menunggu mereka semua menemukan tempat bersembunyi. Lagi-lagi sebuah panah menembus mata alis pengawal itu. Di belakang pohon besar, Louis Lu tengah memberikan gaya tangan ke arah Tiger Hei di tidak jauh sana dan memberinya kode untuk tidak asal bertindak. Tiger Hei mengangguk, sembari menggenggam pisau devil dan siap menyerang kapanpun. 7 orang seketika mati 2. Tiger Hei merasa agak sedih. Begitu juga dengan Louis Lu. Kalau bukan karena dirinya terlalu santai, pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Setelah menyalahkan diri, ia pun kembali semangat. Mayat Dodo masih berlutut di tidak jauh sana. Dari sudut ia terkena panah. Orang yang menyerang diam-diam dari belakang seharusnya berada di arah pukul 8. Namun memandang ke sana, pandangannya malah menggelap. Ia sama sekali tidak dapat memastikan lokasi orang itu.
Ia mengeluarkan satu set pakaian dari ruang Dewa Iblis. Kemudian ia menemukan sebatang kayu di permukaan tanah. Lalu mengambil baju pelan-pelan mengulur ke arah belakang pohon besar itu. Shosh! Lagi-lagi panah tajam melayang kemari dan tepat di hati. Sehingga membuat Louis Lu merasa panik dan buru-buru menarik tangannya kembali. Kultivasinya setidaknya berada di alam roh surgawi. Teknik panahnya sangat bagus. Ada kesabaran dan sudah berpindah tempat. Ia adalah seorang pemburu andal. Ini adalah penilaian pemberian Louis Lu terhadap lawannya. Sedangkan mayat pengawal lainnya berada di samping pohon besar di mana Tiger Hei bersembunyi. Jika membandingkan wilayah mereka bertiga, Louis Lu menemukan bahwa perpindahan musuh mereka ini tidak ada polanya. Ini pun menambahkan tingkat kesulitan untuk analisisnya. Oleh karena itu, ia memilih rencana untuk bersikap tenang dulu baru beraksi. Musuh tidak bergerak, aku tidak gerak. Musuh gerak, aku tetap tidak gerak. Kalau kamu mampu, langsung datang bunuh aku saja. Tiger Hei di samping sudah tidak sabar. Ia menyimpan pisau devilnya dan mulai memanjat pohon. Tanpa mendengar nasihat Louis Lu sama sekali. Sedangkan di dua pohon besar lainnya, kedua pengawal juga meniru apa yang ia lakukan dan memanjat ke atas pohon. Dan ada satu pengawal lagi yang entah kemana jejaknya. Shosh, shosh. Louis Lu menoleh ke asal suaranya. Kemudian hanya menemukan sebatang panah jama yang menembus pohon besar yang tengah dipanjati Tiger Hei. Panah itu pun hampir saja menusuk tubuh Tiger Hei. Sehingga membuat Tiger Hei langsung menekuk tubuhnya dan hampir saja terjatuh dari pohon. Dalam seketika, ia tidak berani bergerak lagi dan menopang di atas pohon besar itu. Melihat kondisi ini, kedua pengawal di samping juga menempel tubuh mereka di atas pohon besar. Sekitar sana terasa sangat hening. Tanpa suara sama sekali, Tiger Hei memandang Louis Lu. Membuka mulut berujar sesuatu tanpa suara. Pada saat yang sama, tangannya juga mulai meniru gerakan. Louis Lu melihatnya lama dan akhirnya memahami maksudnya. Tiger Hei ingin memakai dirinya sebagai umpan, agar Louis Lu menemukan lokasi orang itu. Louis Lu buru-buru menggelengkan kepala. Namun Tiger Hei tidak mau mendengar. Tiger Hei mulai mengaktifkan kultivasinya. Tubuh Tiger Hei pun mendadak meninggi di atas pohon besar itu. Shosh, shosh. 3 panah berturut-turut dilayangkan dan menembus pohon besar yang sangat dekat dengan tubuh Tiger Hei. Untungnya gerakan Tiger Hei cepat dan langsung melompat ke atas ranting pohon. Selanjutnya ada 2 buah panah lagi yang salah arah. Meski tidak mengenai Tiger Hei, tapi ia malah membuat rambutnya putus. Louis Lu berbalik badan ingin memanggil kedua pengawal. Namun malah kehilangan jejaknya. Apakah anak buah Tiger begitu berani? Berani-beraninya beraksi sendiri. Mereka benar-benar tidak menginginkan nyawa. Sewaktu ia mengejek, ia pun menemukan 2 bayangan yang berlari dari arah panah yang melayang kemari. Kedua pengawal itu tidaklah bodoh. Mereka pun berlari zigzag. Apalagi jarak mereka juga sangat baik. Sama sekali tidak ada polanya. Setelah berlari jauh, mereka sembunyi bersama di samping pohon besar. Louis Lu mendadak menemukan sebuah pertanyaan. Sepertinya pemburu yang menyerang diam-diam itu hanya tertarik kepada Tiger Hei. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, bukankah dodo mereka sudah mati dengan sia-sia? Atau penyusup itu ada tujuan lain? Louis Lu sudah menunggu sejam lebih di belakang pohon besar dan sudah agak tidak sabar lagi. Hutan di mana Tiger Hei berada cukup lebat.
Namun Louis Lu malah menemukannya yang ada keinginan untuk turun. Jelas sekali. Berdiri di jarak tinggi sama sekali tidak pas di dalam hutan lebat tersebut. Louis Lu melemparkan satu set pakaian yang diangkat dengan tongkat kayu ke samping. Kemudian, Louis Lu langsung berlari ke bagian bawah Tiger Hei. Shosh shosh. Lagi-lagi 3 buah panah yang mengejar langkah kaki Louis Lu. Kiu. Louis Lu yang terbebas dari bahaya pun berkeringat dingin. Dari posisinya sekarang ini, ia sudah tidak dapat melihat kedua pengawal. Karena penerangannya sungguh tidak baik. Aku tidak dapat melihat. Orang lain juga tidak dapat melihat. Kalau begitu, satu-satunya mereka bisa menganalisis lokasiku hanyalah suara. Di sini ia menyadari bahwa Louis Lu agak semangat. Namun rasa semangat ini menghilang dalam seketika lagi. Mereka semua sama-sama adalah kultivator. Kecuali tingkat kultivasi mereka beda terlalu jauh. Kalau tidak, pendengaran mereka hampir sama bagus. Apalagi, kultivasi utama Louis Lu juga bukan pendengaran. Sewaktu mendongak dan menyuruh Tiger Hei turun, ia mengambil beberapa batu dan melemparnya ke samping. Nyatanya benar. Langsung ada beberapa panah yang melayang ke arah kemana batu itu terbang. Tiger Hei pun memakai kesempatan ini untuk turun dari pohon besar. Bagaimana ini? Tiger Hei berceloteh dengan cemas. Louis Lu menggeleng kepala dengan tegas. Dan pada saat yang sama ia juga menunjuk telinganya sendiri. Tiger Hei memahaminya. Setelah itu, ia mengeluarkan alat musik Snow Seng dari cincin penyimpanan. Louis Lu membuka matanya dan melemparkan tatapan bertanya. Kemudian hanya menemukan Tiger Hei yang tersenyum. Lalu memainkan senarnya. Shosh. Bum bum. 3 buah panah mendarat di atas pohon besar. Louis Lu seketika memahami maksudnya. Oleh karena itu, ia mengulur tangan mengambil alat musik Tiger Hei. Namun malah ditolak oleh Tiger Hei. Aku pergi jadi umpan. Tiger Hei memakai gerakan tangan. Louis Lu menggeleng kepala. Sebenarnya kita sama-sama bahaya. Hanya saja gerakanmu lebih cepat dariku. Tiger Hei berkata lagi. Louis Lu tahu apa yang ia katakan memang benar. Jika ia benar-benar membiarkan Tiger Hei mencari jejak orang itu, ia mungkin saja akan kehilangan nyawa. Ia masih sangat percaya diri akan kecepatannya. Meski orang itu berada di alam roh surgawi, ia juga sangat yakin kalau ia bisa menghindari serangan musuh. Oleh karena itu, ia tidak berdebat lagi dengan Tiger Hei. Detik di mana Tiger Hei memainkan senar dan berlari ke pohon besar tempat di mana bersembunyi. Ah, ah. Setelah terdengar suara teriakan, 2 pengawal yang sebelumnya disuruh pergi untuk mencari musuh pun sudah terbaring di bawah pandangan Louis Lu. Sialan. Louis Lu menggertak gigi dan berlari cepat ke depan. Shosh. Sebuah panah melayang kemari. Louis Lu pun menghindar ke arah kiri dengan pendengarannya. Tapi musuh mereka sepertinya sudah menebak akan rencananya. Waktu ujung kakinya menyentuh tanah, 3 buah panah pun menyerang bersama ke arahnya dengan formasi jet. Bersambung.